ya, atau susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Jadi materi ini harus teman-teman kuasai ya, karena di jabatan perangkat desa pasti keluar ya soal ini ya. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ya nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Di sini nanti kita mau kupas ya. Lanjut ya. Di sini yang pertama yaitu pemerintah desa ya. Jadi pemerintah desa itu adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ya. Kemudian yang kedua di sini perangkat desa sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas ya. Jadi untuk SOTK yang pertama itu pemerintah desa ya. Pemerintah desa ada kepala desa, ada perangkat desa. Nah, untuk perangkat desa sendiri di sini yang pertama yaitu ada sekretaris desa ya. Kemudian yang kedua ada pelaksana kewilayahan. Yang ketiga ada pelaksana teknis. Jadi perangkat desa di sini yang pertama yaitu sekretaris desa. Nanti sekretaris desa dibantu 3 staf KUR ya. Untuk pelaksana kewilayahan atau sebutan lain ya, kepala dusun contohnya. Untuk pelaksana kewilayahan di sini tugasnya yaitu di wilayahnya ya. Dan untuk pelaksana teknis nanti juga ada 3 ya, ada kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Oke, lanjut di sini contoh daripada struktur organisasi pemerintah desa tahun 2022 ya. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu ada kepala desa ya. Yang kedua, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa ya, dan dibantu oleh pelaksana kewilayahan. Selanjutnya di sini ada pelaksana teknis atau tugas operasional ya. Untuk sekretaris desa di sini membantu kepala desa di bidang administrasi pemerintahan desa ya. Tugasnya itu mengkoordinasi. Nah, sekretaris desa di sini dibantu 3 staf ya. Tadi kita sudah jelaskan di awal ya. Yang pertama yaitu ada KUR Tata Usaha dan Umum. Kemudian yang kedua KUR Keuangan. Yang selanjutnya di sini ada KUR Perencanaan. Kemudian untuk pelaksana teknis ya, di sini ada Kasih Pemerintahan, Kasih Kesejahteraan, dan Kasih Pelayanan. Untuk pelaksana kewilayahan atau kepala dusun atau sebutan lain nanti tergantung dari desa teman-teman ya. Kalau di desa ada 10 dusun, maka di sini akan tertera dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5. Ini contohnya ada 5 dusun ya. Nah, sekarang tugas dan fungsi ya. Tugas dan fungsi yang pertama yaitu untuk kepala desa ya. Jadi untuk tugas dan fungsi kepala desa yang pertama ya. Jadi kepala desa itu berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa. Kemarin sudah kita bahas, pemerintah desa itu orangnya ya. Kalau pemerintahan desa itu kebijakan atau penyelenggaraan pemerintah ya. Pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ya. Yang kedua, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya. Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut ya. Jadi untuk fungsi daripada kepala desa ya, untuk menyelenggarakan pemerintahan desa seperti yang pertama, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Yang selanjutnya, melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
Yang selanjutnya, pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Yang selanjutnya, pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Ya, ini tugas kepala desa ya. Nanti dibantu oleh sekretaris desa, kemudian pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Nah, di sini tugas dan fungsi sekretaris desa ya. Untuk fungsi dan tugas sekretaris desa di sini yang pertama, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa ya. Yang kedua, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sekretaris desa mempunyai fungsi ya. Jadi fungsi daripada sekretaris desa yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. Kemudian yang ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya. Kemudian untuk yang nomor 4 yaitu melaksanakan urusan perencanaan ya, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu tugas dan fungsi kepala urusan tata usaha dan umum ya. Karena tadi sudah disampaikan di depan ya bahwa sekretariat itu dibantu oleh 3 KUR ya. Yang pertama yaitu KUR urusan tata usaha dan umum. Nah, untuk tugas dan fungsi kepala urusan tata usaha dan umum yaitu yang pertama, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kemudian yang kedua yaitu kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi ya seperti ya. Jadi untuk melaksanakan urusan ketatausahaan dan umum itu mempunyai fungsi seperti yang pertama yaitu ada tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. Kemudian penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum ya. Jadi untuk tugas kepala urusan tata usaha dan umum itu tadi ya sudah kita sampaikan. Sekarang tugas dan fungsi kepala urusan keuangan ya. Yang pertama yaitu kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Yang kedua, kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi ya. Sekarang untuk fungsi urusan keuangan ya. Yang pertama yaitu pengurusan administrasi keuangan. Yang kedua administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga verifikasi administrasi keuangan. Yang keempat administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya ya. Untuk yang ketiga di sini tugas dan fungsi kepala urusan perencanaan ya. Yang pertama, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat ya, masih sebagai staf sekretariat ya.
Kemudian kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, ya. Seperti di sini yang pertama yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan, ya. Jadi sekretaris desa yang tadinya ya banyak banget pekerjaannya karena sangat kompleks ya, dibantu oleh 3 KUR ya. Yang pertama yaitu KUR Tata Usaha dan Umum, yang kedua KUR Keuangan, kemudian yang ketiga dibantu oleh KUR Perencanaan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pelaksana kewilayahan atau kepala dusun atau kasun atau kadus atau sebutan lain ya. Jadi yang pertama yaitu kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya ya. Yang selanjutnya untuk melaksanakan tugas kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki tugas ya. Jadi kepala desa dibantu oleh kepala dusun ya, karena untuk kepala dusun di sini itu kepanjangan tangan daripada kepala desa ya. Fungsinya yaitu yang pertama yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Yang selanjutnya melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar kadus ya harus tahu, harus paham tugas dan fungsinya. Atau kalau teman-teman mau daftar di bagian sekdes atau sekretariat desa atau bagian KUR, itu teman-teman harus tahu ya, tupoksinya itu harus tahu. Kemudian yang selanjutnya di sini yang nomor 4 yaitu melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ya. Oke, lanjut di sini untuk tugas dan fungsi kepala seksi pemerintahan ya. Jadi untuk pelaksana teknis ya, pelaksana teknis itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu kepala seksi pemerintahan, yang kedua kepala seksi kesejahteraan, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kepala seksi pelayanan. Yang pertama kita bahas yaitu tugas dan fungsi kepala seksi pemerintahan ya. Yang pertama yaitu kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis ya. Yang kedua, kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dan untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan ya, itu mempunyai fungsi atau fungsi daripada kepala seksi pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Ya, di sini adalah fungsi daripada kepala seksi pemerintahan. Yang selanjutnya ya, tugas dan fungsi kepala seksi kesejahteraan. Nah, kalau teman-teman daftar di bagian kepala seksi kesejahteraan ya, teman-teman harus paham tentang fungsi dan tugasnya atau tupoksinya ya. Yang pertama di sini kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis ya. Kedua, kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dan untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan ya mempunyai fungsi ya. Jadi masing-masing KASI atau KUR itu mempunyai fungsi masing-masing, tupoksinya masing-masing ya. Yang pertama di sini untuk fungsi kepala seksi kesejahteraan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Yang kedua, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, serta tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan
Karang Taruna. Yang selanjutnya di sini yang terakhir untuk kepala seksi ya, tugas dan fungsi kepala seksi pelayanan ya. Apa saja? Yang pertama, kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dan untuk melaksanakan tugas kepala seksi ya, kepala seksi pelayanan itu mempunyai fungsi yang pertama, yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan ya. Jadi teman-teman harus tahu, harus paham ya, setidaknya teman-teman menguasai ya tentang materi perangkat desa terbaru tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa atau sering kita dengar SOTK ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat.